Pernah kepikiran gak sih? Apa ya bedanya orang yang cuma ngaku percaya sama orang yang imannya itu benar-benar hidup? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas soal ini. Bukan cuma soal pengakuan di mulut, tapi soal iman sebagai sebuah kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Oke, coba deh kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Apa sih bukti nyata kalau seseorang itu beneran percaya? Maksudnya bukan cuma omongan ya, tapi sesuatu yang bisa kita lihat. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget kan? Soalnya iman itu kan katanya urusan hati. Dan disinilah letak masalahnya. Kita pasti sering lihat fenomena ini kan? Banyak banget orang yang bilang, oh saya percaya. Tapi kok hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Kayak ada jurang yang lebar banget antara apa yang diucapkan sama apa yang dilakuin sehari-hari. Nah, disinilah surat Yakobus di Alkitab itu ngasih pernyataan yang jelek. Langsung kena ke intinya. Satu kalimat ini bakal jadi fondasi pembahasan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tegas banget ya. Artinya, iman yang sejati itu harus ada buktinya, harus kelihatan hasilnya. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Yakobus di sini tuh nggak lagi bandingin iman yang kecil sama iman yang besar loh. Bedanya jauh lebih fundamental, yaitu antara iman yang mati dan iman yang benar-benar hidup. Dua hal yang totally different. Kalau kita jajarin gini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada iman mati, ini tuh iman yang cuma sebatas omongan, sebatas pengetahuan di kepala, tapi gak ngasilin apa-apa. Mandek. Di sisi lain ada iman hidup yang selalu aktif, dinamis, dan yang pasti menghasilkan perubahan nyata di hidup seseorang. Iman yang mati itu ibaratnya kayak pohon plastik. Dari jauh kelihatannya bagus, hijau, tapi dia nggak akan pernah berbuah atau bertumbuh kan? Ya, cuma sebatas pengakuan kosong, cuma tahu teori-teori teologi di kepala, atau mungkin cuma kebiasaan ke gereja dari kecil. Nggak ada kekuatannya sama sekali buat mengubah hidup. Nah, ini dia analogi intinya. Yang paling gampang kita pahami, iman sejati itu kayak akar pohon. Dia tersembunyi di dalam tanah, nggak kelihatan dari luar. Tapi perbuatan baik, perubahan karakter, ketaatan kita, itulah buah yang muncul di cabang-cabangnya, yang jadi bukti nyata buat semua orang, kalau akarnya itu sehat dan hidup. Jadi, kalau iman yang hidup itu adalah akarnya, terus buah kayak apa sih yang seharusnya kita lihat? Apa aja tanda-tanda nyata dari sebuah kehidupan yang baru? Yuk, kita lihat sama-sama. Setidaknya ada 4 buah utama nih yang muncul sebagai hasil langsung dari iman yang hidup. Dan ingat ya, ini bukan daftar checklist yang harus kita centang satu-satu. Tapi ini adalah hasil alami dari sebuah transformasi yang terjadi di dalam hati. Buah yang pertama, itu perubahan total di dalam. Ini bukan soal jadi orang suci dalam semalam, bukan. Tapi lebih kayak arah kompas hidup kita itu muter 180 derajat. Dosa yang dulu kayaknya asik-asik aja, sekarang jadi bikin gak nyaman. Dan sebaliknya, kita jadi mulai cinta sama hal-hal yang benar. Selanjutnya, iman yang hidup itu melahirkan sebuah keinginan yang tulus buat berubah. Ini beda banget rasanya. Bukan lagi soal kewajiban dari luar, yang rasanya kayak beban berat yang harus dipikul. Tapi jadi dorongan dari dalam. Bukan lagi aku harus, tapi aku mau menyenangkan Tuhan. Terus gimana dengan buah kasih? Nah, ayat ini ngingetin kita sesuatu yang penting banget. Kasih yang sejati ke sesama itu bukan sesuatu yang bisa kita paksain keluar dari diri sendiri. Nggak bisa. Kayak ranting pohon yang nggak mungkin berbuah sendiri, kasih itu cuma bisa mengalir secara alami kalau kita terus nyambung sama sumbernya. Oke, sekarang kita pindah dari konsep ke contoh nyata. Yakobus sendiri nunjuk satu teladan utama buat ngebuktiin poinnya, dan orang itu adalah Abraham. Coba kita lihat gimana prinsip iman dan perbuatan ini bekerja di hidupnya. Kisah hidup Abraham ini nunjukin alur yang jelas banget. Imannya itu bukan iman pasif yang cuma diam aja. Waktu dia percaya sama janji Tuhan, imannya langsung dorong dia buat bertindak. Dia tinggalin semua kenyamanan, pergi dari tanah kelahirannya. Puncaknya, waktu imannya diuji habis-habisan, tindakannya mempersembahkan Ishak jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi kalau imannya itu nyata. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Perbuatan Abraham itu bukan yang menyelamatkan dia. Bukan. Dia itu udah dibenarkan Tuhan karena imannya. Perbuatannya itu adalah bukti nyatanya, ekspresi dari iman yang memang udah ada di dalam hatinya. Jadi urutannya jelas, iman dulu, baru perbuatan ngikutin sebagai buktinya. Sekarang, setelah kita lihat teladan Abraham, saatnya kita ngambil cermin dan ngarahin ke diri kita sendiri. Yuk kita coba ajukan beberapa pertanyaan yang jujur buat bahan refleksi kita.
Pertanyaan pertama, coba kita renungin. Ada nggak sih bukti nyata, bukti konkret perubahan di hidup kita sendiri? Mungkin dalam cara kita ngomong, cara kita ngelola uang, atau cara kita memperlakukan orang di rumah. Ada nggak? Pertanyaan kedua ini butuh kejujuran total. Apakah kita sekarang ini lagi aktif berjuang melawan dosa-dosa lama? Atau jangan-jangan ada dosa tertentu yang sengaja kita pelihara dan kita nikmatin diam-diam di sudut hati kita? Dan yang ketiga, apakah iman kita ini cuma jadi urusan pribadi kita aja di dalam kamar? Atau apakah iman itu cukup nyata sampai orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, rekan kerja, bisa ngelihat dampaknya lewat perbuatan dan sikap kita sehari-hari? Semua ini membawa kita kesimpulan akhir yang penting banget buat kita pegang. Kita diselamatkan itu murni karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu bukan penyebab keselamatan, tapi tujuan dari keselamatan itu sendiri. Oke, sebagai penutup, mari kita balik lagi ke analogi awal tadi. Kalau iman yang sejati itu adalah akar yang tersembunyi di dalam tanah, pertanyaan buat kita renungkan bareng hari ini adalah buah apa yang sedang bertumbuh dan terlihat di cabang-cabang kehidupan Anda?